Selanjutnya adalah banyak perkataan atau pembicaraan di kalangan netizen yang bilang ini adalah langsung kepada saya, Ya. bahwa apakah mereka mau ketika mereka itu bisa lebih dominan dalam rangka memberikan petunjuk itu. Pertanyaannya itu, Iya. bagaimana menurut Kang Heri dari sisi Yang lebih Kang dominan Heri ini dari maksudnya kepada pihak pihak keluarga. keluarga? Ya. Apakah mereka mau? Nah, gini Bang Yahya Muhammad ya. Seperti yang kita tahu, saksi, ini saya berbicara saksi dulu. Saksi yang diperiksa sekarang ini kan sudah sekitar 69. Berarti termasuk Danu sendiri juga bisa dikatakan ya, Danu itu sebagai pekerja dari yayasan juga kan. Oke. Tentunya orang yang lebih dekat dengan pihak keluarga. Oke. Jadi wajar saja kalau orang-orang terdekat atau saksi-saksi yang lain yang mengetahui minimal dapat diambil informasinya untuk dapat memberikan petunjuk bagaimana pengungkapan kasus yang terjadi di Lancare ini. Nah, apabila misalkan tadi apa yang disampaikan oleh Kang Yahya bahwa pihak keluarga lebih dominan, ya betul sekali. Harusnya seperti itu. Ya harusnya seperti itu, karena kan justru yang lebih tahu misalkan nih terkait karakter, terkait apa-apa, terkait semuanya juga yang lebih tahu kan sebetulnya pihak keluarga. Betul. Ya kan? Jadi wajar saja kalau misalkan ada orang yang pihak keluarga yang mengatakan saya yang lebih tahu. Ya wajar ya pihak keluarga kan seperti itu. Oke. Kalau kita kan jauh. Tetapi ada pernyataan netizen juga bahwa kayaknya nggak mungkin deh mereka ini lebih dominan mengusung dalam memberikan minimal adalah memberikan petunjuk sebuah gambaran yang lebih detail kepada pihak kepolisian. Kayaknya nggak mungkin, katanya begini. Ada yang mengatakan itu. Bagaimana menurut Kang Heri? Ya sepertinya kalau menurut saya sih sebenarnya tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Kalau Allah sudah berkehendak, sesulit apapun juga itu pasti bisa, ya kan? Kenapa? Karena kalau misalkan ini kita berbicara dari kasus yang terjadi nih, Oke. ya kan? Di luaran sana ada juga kan ternyata sulit sekali kasusnya, lama kelamaan dia datang ngaku. Nah, Ya kan? Itu artinya bahwa kalau Allah sudah berkehendak tidak ada sesuatu yang mustahil. Nah, akan tetapi netizen juga menurut pendapat saya tidak salah. Kenapa? Karena dia itu melihat dari sisi kelajiman, ya kan? Betul. Dari ngebaca juga tentang karakter, Betul. ngebaca juga tentang hal-hal yang lainnya. Karena yang namanya netizen itu, penonton kita itu mungkin saya mempunyai keyakinan ya, memiliki berbagai disiplin ilmu yang berbeda. Betul. Mungkin juga ada ahli yang psikologi, mungkin ahli profesor hukumnya juga mungkin ada yang ikut memantau kasus yang di Subang. Itu artinya apalagi ini berbicaranya mayoritas. Saya tahu apa yang disampaikan oleh Mbak Yahya tadi, ini mayoritas kayaknya tidak mungkin. Oh iya. Kan ini bicaranya mayoritas nih. Ya. Itu kan. Ya, menurut saya itu tidak salah, itu benar gitu. Tetapi kalau secara pribadi saya juga beranggapan sama seperti itu, tidak mungkin. Tetapi kalau Allah sudah berkehendak, saya yakin tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Kita berharap saja, berdoa saja mudah-mudahan. Kun fayakun. Kun fayakun. Oke, maka jadilah Ya. sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Iya, begitu ya. kalau kira-kira. Oke, siap. Selanjutnya Kang Heri, saya setuju ketika Kang Heri menyatakan bahwa tidak boleh adanya kembali perkubuan, Ya. pernyataan A kemudian yang sebelah B, kira-kira. Iya. Apalagi kemudian nyinyir A yang sebelah adalah B, kira-kira seperti itu. Iya. Saya setuju dalam hal itu. Tetapi apakah ini potensial bisa disatukan antara kedua belah pihak? Ya kan? Ya. Karena lagi-lagi netizen mengatakan kayaknya ini nggak mungkin. Ya. Ya kan? Walaupun kemudian jawabannya iya, kalau kita bersatu bisa mengungkap itu semuanya. Tetapi netizen selalu saklek, nggak Ya. mungkin bisa bersatu. Walaupun Kang Heri misalkan menyatakan kun fayakun, tidak ada yang tidak mungkin kalau Allah sudah berkehendak. Ya. Ya. Nah, poinnya adalah apakah ketika sudah bersatunya antar kubu itu dan memberikan petunjuk akan lebih cepat terungkap dengan cara jitu yang Kang Heri katakan barusan. Ya. Saya mempunyai keyakinan ya 100% seperti itu. Kenapa? Karena begini ya, kita tahulah
bahwa tugas kepolisian adalah melakukan penyidikan dan penyelidikan. Akan tetapi pihak kepolisian juga membutuhkan masyarakat, ya kan? Kan saya ingat juga tuh waktu statement yang disampaikan oleh Kapolda pada acara vaksinasi di depan Polres Subang, ya kan? Intinya informasi dan apa yang sekiranya bisa diberikan kepada pihak kepolisian, ya mereka juga akan mengharapkan, ya kan? Itu artinya perlu ada sebuah sinergitas antara masyarakat dan pihak kepolisian juga, kan seperti itu. Nah, dalam hal ini juga terkait tadi kubu-kubuan, ya kita mau tidak mau harus sauyunan lah, gitu kan? Satu persepsi, satu tujuan. Toh memang sekarang ini kita kan yang diperiksa semuanya juga statusnya masih saksi. Baik. Belum tahu kita siapa pelakunya kan. Uang pihak kepolisian aja belum menyatakan atau merilis siapa-siapanya. Jadi kita berpikir positif thinking aja. Kan seperti itu Bang Yahya Muhammad. Saya yakin 1000% nih. Apalagi dengan kinerja kepolisian menurut saya sangat profesional. Tapi walaupun seprofesional apapun, tidak terlepas dari dukungan semua pihak. Gitu. Di lain hal, dikatakan begini. Kalau kemudian jejak digital menyatakan dari seluruh media bahwa TKP sudah tercemar, polisi kesulitan dalam mengungkap, dalam mencari sebuah alat bukti, 2 alat bukti minimal, itu sangat kesulitan. Sebagian mengatakan, walaupun kita bersatu juga tidak ada gunanya ketika TKP sudah tercemar. Artinya mencari alat buktinya masih susah, kira-kira gitu. Apalagi kemudian semakin hari, bahkan hari ini sudah 6 bulan, maka akan lebih sulit mencari sebuah alat bukti itu. Bagaimana menurut Kang Heri? Nah, menurut pendapat saya, Bang Yahya kan dan netizen juga kan, ini berbicara tentang bekerja, ya kan? Usaha yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Polisi sudah melakukan olah TKP di lapangan, ya kan? Malah polisi juga sudah melakukan berbagai upaya, istilahnya memanggil saksi-saksi, baik Polres Subang malahan pelimpahkan ke Polda Jabar. Berarti usaha yang dilakukan oleh pihak kepolisian itu menurut saya sudah luar biasa nih, betul. Nah, oleh karena itu, kalau misalkan dilihat secara, maaf nih ya, bukan apa-apa, ini saya tidak mengatakan jangan dikaitkan dengan mistis ini. Siap. Tetapi saya dalam hal ini kenapa mempunyai keyakinan, karena ada namanya usaha dan doa. Jadi apapun sudah dilakukan oleh pihak kepolisian kan, ya kan? Nah, dalam hal ini kalau misalkan kita bersatu, sehingga akan menjadi kekuatan sesuatu yang luar biasa. Oleh karena itu, kita berharap dengan bersatunya ini, apa yang menjadi harapan kita semuanya bahwa kasus ini bisa terungkap, ya bisa terungkap gitu loh. Jadi intinya ada kaitannya antara usaha dan doa. Baik. Ada hal yang berbeda yang ternyata kemudian beda asumsi dengan saya dan Kang Heri. Bahwa dalam rangka membongkar itu ternyata banyak fakta membuktikan ketika membongkar segalanya ingin diketahui oleh semuanya itu harus banyak persepsi atau argumentasi yang berbeda-beda. Kalau kemudian menyatu, kalau kemudian satu asumsi, maka kemudian di situ ada sebuah intrik, ada sebuah kong kali kong dan sebagainya. Ini sebuah indikasi dan fakta. Tetapi ketika kemudian kita beraneka ragam asumsi dan argumentasi, maka di situ saling adu dan sebagainya, saling kontra dan sebagainya, sehingga jejak digital menjawab itu. Sebuah contoh, kasus korupsi ketika kita diam-diam saja, hanya satu jalur, hanya satu asumsi, satu argumentasi, maka akan biasa saja, landai saja, bahkan redup. Kira-kira. Bagaimana kemudian ketika ada seseorang yang melakukan money laundering atau korupsi dan lain-lain, Kang Heri berbicara, saya berbicara, yang lain berbicara, semakin hal sesuatu yang dibicarakan terkait dengan money laundering atau korupsi itu, maka semakin kontroversial dalam mekanismenya, sehingga kemudian banyak menjadi penasaran, sehingga banyak menjadi hal viral, sehingga banyak diketahui dan lebih diteliti lebih jauh oleh yang punya wewenang. Kira-kira begitu. Begini aja Kang ya. Kalau melihat dari tanggapan publik,
terkait kita itu justru harus seperti apa yang dikatakan oleh Bang Yahya ya. Ini pendapat itu merupakan sesuatu yang wajar. Kenapa? Saya melihat begini nih. Saya melihat sesuatu yang dilakukan oleh Bang Yahya terkait mengawal kasus Subang. Kan secara pribadi baik Bang Yahya maupun saya merasa benar. Iya kan? Betul. Tapi kan belum tentu menurut orang lain benar. Ada juga kan netizen yang nyinyir, iya kan? Betul. Nah, sekarang ini melihat kasus yang terjadi di Subang ini juga banyak. Ini netizen juga saya melihat ada dua Kubu. Ada dua kubu juga nih kan. Siap. Ada yang nyinyir, ada yang seperti ini. Ya sebetulnya itu tidak masalah gitu loh. Menurut pendapat saya itu tidak masalah. Jadi kita jangan terlalu jangan terlalu berfokus bahwa kita harus menyelesaikan persoalan ini harus tetap dengan dua kubu, tidak gitu loh. Bukankah dengan cara banyak kubu itu sehingga saling kontroversial, Iya. berbeda asumsi sehingga itu banyak sehingga bahasanya adalah keceplosan Iya. dan sebagainya. Jejak digital membaca itu Iya. sehingga ini menjadi viral. Kenapa? Karena ada banyak perbedaan sebenarnya sehingga semakin viral suatu kasus maka akan semakin diketahui oleh khalayak publik. Maka ini akan diseriuskan kembali. Tapi begini Bang Yahya. Oke, siap. Yang saya bicarakan kan ini bukan persoalan netizen ya, yang memang melihat kita dari jejak digital nih, yang video-video yang ditayangkan kasus dari mulai awal sampai sekarang. Siap. Tapi menurut pendapat saya itu yang di sini gitu loh. Yang maksud saya itu pihak keluarga, ya kan? Atau pihak luar juga kan pada dasarnya mungkin kan kalau misalkan itu bukan satu ya, dia dari pihak keluarga, dari perempuan, dari laki-laki misalkan kan seperti itu. Dan kita juga sebagai YouTuber nih dianggapnya juga kan beberapa kubu juga kan, betul tidak? Ya kalau maksudnya itu kalau netizen mah wajar mereka, karena kalaupun misalkan di sini kita ada satu kubu misalkan nih yang ditayangkan sama media nasional saja terkait kasus Subang, tetap kalau yang namanya netizen, kalau masyarakat itu akan berbicaranya dari sudut pandang yang berbeda gitu loh. Oke, siap. Gitu. Jadi bukan kitanya gitu loh. Kalau kita mah tetap bersatu, biarlah masyarakat yang menilai gitu maksud saya. Siap. Setuju. Kembali kepada tadi bagaimana cara mempersatukan di internal, minimal adalah dalam rangka memberikan petunjuk membantu kepolisian itu. Salah satu yang menjadi jawaban Kang Heri adalah manajemen kolbu ya. Ya, manajemen kolbu. Bagaimana ketika kenyataannya adalah berbeda dugaan. Sebuah contoh dugaan dari keluarga besar Ibu Tuti berbeda, Ya. keluarga besar dari Pak Yosef berbeda, keluarga besar dari misalkan netizen berbeda, bukan netizen, Danu berbeda, Ya. kira-kira ya, atau kuasa hukumnya antar kuasa hukum juga berbeda. Itu susah juga dalam arti memanajemen kolbu yang dimana heterogenitas daripada karakter watak itu berbeda-beda, dan ini menurut saya sulit untuk disatukan di antara dugaan yang berbeda itu, karena menurut keluarga besar A nyudutkan ini, B nyudutkan ini, C nyudutkan ini. Agak susah. Nah, makanya ini justru Bang Yahya, maksud saya itu saya tadi bercerita tentang sejarah. Saya kan bilang tadi, Indonesia ini terdiri dari berbagai macam suku bangsa. Oke, siap. Ada Batak, ada Ambon, ada apa kan, ada Sunda, ada Jawa, ya kan? Tapi tidak ada susahnya loh bangsa ini bisa bersatu apabila misalkan kita mempunyai niatan yang benar-benar untuk bagaimana bisa bersatu. Oke. Itu aja negara aja yang kita bisa berbeda-beda suku bangsa bisa kan? Sebenarnya. Poinnya adalah yang saya tangkap, kebawahkan dulu, kesampingkan dulu ego masing-masing. Nah, Ya. betul itu sekali Pak Ini ya. makna terdalam dari manajemen kolbu itu. Nah, kesampingkan dulu egoisme kita masing-masing, tapi kedepankan sebuah tujuan dalam rangka membongkar kasus itu. iya. Nah, kalau berbicara tentang kasus Subang, berarti taruh misalkan kita bagaimana supaya kita bersatu. Ini kan wong Sunda semuanya. Ya kan? Siap. Benar nggak? Wong berbeda-beda suku aja bisa disatukan dalam satu tujuan untuk bagaimana bisa merebut kemerdekaan yang akhirnya pada tanggal 17 Agustus 1945
Presiden Soekarno dan Bung Hatta memproklamirkan kemerdekaan. Apalagi Ini hanya satu suku Sunda, tinggal ngawadul. Ngawadul. Kan begitu kan? Siap. Benar. Itu loh Bang ya. Yo, berarti mari kita kesampingkan egoisme kita masing-masing. Betul sekali. Tetapi kedepankan tujuan bersama dalam rangka membongkar kasus Subang sehingga menjadi terang benderang dan diketahui secara fair oleh semua pihak, termasuk masyarakat, menjadi tujuan terakhir, yaitu apa? Kejelasan sebuah jawaban yang pasti. Kira-kira begitu ya? Menuju rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin. Luar biasa. Baik, terima kasih. Ini waktunya Kang Heri sangat luar biasa. Ya, biasa di luar. Biasa di luar. Ya, itu 1-2 yang tidak bisa dipisahkan barangkali ya. Baik, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan ini menjadi manfaat kita semuanya, dan khususnya adalah buat kita yang di sini, umumnya buat yang di sana. Ya, terima kasih sekali lagi Kang Heri. Kita terus saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.